Asik, akhirnya kita bahas mobil yang lucu ini gitu. Tadinya saya pengen nanya-nanya sama pemiliknya, bagaimana cara modifnya dan juga pakai aliran apa, saya juga nggak tahu. Tapi ternyata Jimny seperti ini ada di Jepang dengan kode JA71 ya, JA71, dan dia punya konfigurasi yang mini. Hanya 543 cc dan ditawarkan juga dengan turbo dan non turbo. Sayangnya di Indonesia tipe seperti ini nggak ada. Jadi hanya ada Jimny 4x4 dan Jimny jangkrik. Ya, Jimny jangkrik dulu gitu sejarahnya tuh dari tahun 75-76 itu ada Jimny jangkrik, terus juga ada Jimny Trapeze 4x4 dan juga di tahun 88 keluar yang namanya Katana Blitz yang lampunya tuh kotak, dan juga di tahun 90 ke atas itu udah nggak ada yang namanya 4x4 lagi, hanya 4x2 dan namanya menjadi Suzuki Katana. Ya, Katana itu sampai tahun 2008 kalau nggak salah kalau di Indonesia. Pokoknya di kolom komentar kalau saya salah, karena ini bener-bener dadakan banget syutingnya, dan ya udah banyak banget yang bahas yang namanya sejarah Suzuki Jimny, karena ini adalah Suzuki yang legend gitu ya, dari tahun 70-an sudah ada. Kali ini saya nggak akan review full gitu, bener-bener nggak akan review full. Saya akan menunjukkan fitur-fitur, atau nggak ada fitur sih ya kalau ini. Ya sangat sederhananya, tapi saya akan menunjukkan yang lucu-lucu dari sebuah Jimny JA71. Bagaimana? Welcome back to Aspros Auto. This is Suzuki Jimny. Sebelum kita mulai bukan review, ya menunjukkan yang lucu-lucu dari sebuah Jimny ini gitu ya, ada baiknya apabila sobat suka dengan channel Aspros Auto, di like, share, subscribe, serta komen. Saya lebih senang komen, karena apa? Karena banyak ilmu yang didapat dari situ, karena netizen Indonesia pintar-pintar. Yoi! Mobil ini saya pinjam dari c10.mobilindo, bisa dilihat Instagramnya di situ. Kalau misalnya berminat juga boleh banget mengenai Jimny yang saya perlihatkan di sini yang lucu-lucunya seperti apa, kontak aja dan DM di situ. Oke, kita lihat dari bagian depannya, sebuah Suzuki Jimny JA71 gitu, itu aneh banget. Biasanya kalau di Indonesia itu SJ410, ya kayak gitulah. Ini JA71 karena dia berbeda sendiri. Itu kodenya jadi pendek karena mesinnya juga kecil, nggak nyambung lah pokoknya. Jadi dari depannya ini berbeda sekali dari grillnya. Grillnya tuh seperti ini, yang biasanya kalau Jimny itu bener-bener apa ya, ini agak-agak karet plastik lah ini. Tapi kalau Jimny yang bener-bener di tahun 80-an 4x4 itu kan grillnya tuh benar-benar besi, dengan hampir ngikutin seperti apa ya, ngikutin seperti Jeep gitu ya, yang ada bila kayak gitu, dan itu semuanya besi. Kalau ini sudah plastik, tapi bumper bawahnya ini masih tetap besi. Lucunya di sini kalau Jimny JA71 gitu alirannya ke situ lah. Nah, ini bisa dilihat warnanya tuh warna grey gitu, lucu gitu. Jadi paduan warnanya dengan warna merahnya sangat-sangat apik gitu ngelihatnya. Enak banget dan lucu kalau dilihat di jalan. Jadi kalau di jalan tadi saya nyetir sedikit itu dilihatin orang-orang. Yuk. Jadi kalau yang nggak suka diperhatiin orangnya gitu ya, itu jangan ini deh, karena dilihatin banget. Terus juga untuk di Jimny ini udah ada yang namanya fog lamp gitu. Biasanya ini kan nggak ada fog lamp dan sangat sederhana. Ini ada tempatnya, di grillnya dikasih fog lamp seperti ini, dan ini membuat tampilannya menjadi berbeda dengan Jimny-Jimny yang lainnya. Anti mainstream, ini keren banget. Hampir sama sebetulnya kap mesinnya, tapi ditambah seperti bolongan seperti itu, karena di bagian tengahnya Jimny yang biasa itu ada untuk menyimpan air. Jadi kalau misalnya kehujanan itu bisa kesimpan di situ. Nggak bercanda. Jadi di sini ada legokan di bagian tengahnya, ada kontur di bagian kiri kanannya, dan ada, nah ini ciri khasnya adalah air scoop yang untuk dialirkan ke turbo di bagian mesin. Gitu ceritanya. Terus untuk bagian atas-atasnya hampir sama, dan kecerutannya ada di dekat windshieldnya. Ya, what the meaning of kecerutan. Apa yang bisa kita lihat dari bagian pinggirnya? Ini apik banget, perpaduan warna merah dan putihnya itu sangat-sangat nyocok. Katanya dia terinspirasi, pemiliknya itu terinspirasi dari Land Rover gitu, yang warnanya seperti ini. Dan ini keren banget gitu, mulus banget, catnya tuh kempling. Aduh, kapan saya punya yang kayak gini? Nah, di sini dia pakai ban itu dari Jeep Willys. Nah, seperti itu kan, ada dopnya. Terus juga dia pakai profil ban 190 70 ring 15. Yes, ada emblemnya gitu kan, Jimny yang jadul
Jadi klasik karnya tuh benar-benar kerasa banget, dan memang ada trademarknya untuk di bagian Jimny itu. Ada lampu sen di bagian fender depan. Kenapa nggak ditaruh di sini, malah di depan gitu ya? Lucu banget. Jadi di sini ada, di bagian bumper bawah juga ada. Nah, ini juga dia pakai spion yang benar-benar klasik, pakai yang Jimny zaman dulu, dan beda banget dari yang kanan dan yang kirinya itu kayak truk elf gitu ya. Nggak ngeledek ya, tapi itu bentuknya memang seperti itu. Jadi ke depan sendiri, nanti bisa dilihat cuplikannya. Dan juga di sini ya yang namanya Jimny gitu ya, ini diekspos banget yang namanya engsel-engselnya, dan juga untuk buka tutup pintunya tuh masih terasa kalengnya sebuah mobil yang basic gitu. Dan juga di atasnya, nah ada kaca di sini. Ini kalau di Indonesia, ini ada yang versi seperti ini, seperti Jimny Corsica ya. Ingat ada Corsica di situ tuh gambarnya. Tapi kalau di Jepang sana itu JA71 gitu, dan di sini ada kaca toong untuk ke bagian atasnya. Seperti Land Rover, seperti Rocky, tapi Rocky nggak sampai ke arah langit ke sana, hanya ke bagian pinggirnya saja. Dan di sini ini ada kayak apa ya, aksen-aksen itu bagian belakang itu kayak bisa dibuka seperti Rocky atau Tough Hunter. Bisa dibuka, padahal ini hanya permainan warna saja. Tapi ini benar-benar apik, enak banget kelihatannya, dan di jalan tuh pasti dilihatin. Nah, Jimny juga atau Katana itu diekspos aja gitu ya untuk tutup tangki bensinnya, dan juga masih pakai kunci. Gitu ceritanya. Ih, keren banget sih. Aduh, kapan gue punya? Kalau mobil-mobil klasik itu identik dengan perintilan-perintilan gitu ya, yang semakin lengkap semakin membuat bangga pemiliknya gitu. Tapi ini memang perintilannya kalau di Indonesia tuh nggak ada, tapi sama pemiliknya nih dikasih stiker kayak gini yang mengharuskan pakai safety belt, JAF gitu ya. Semuanya ada 4 orang, padahal ini isinya 2 orang. Uniknya ini di sini. Terus juga ada nih di kaca depan, oke, inspection kayak gini-gini nih, ini lengkap. Tuh, Suzuki Way of Life gitu ya. Ada stikernya, terus ada emblemnya di sebelah sini, lengkap. Masih ada lagi JAF gitu di sini. Terus di sini ada stiker Moon Eyes gitu ya, walaupun mobil klasik, tapi ini pasti dibangun gitu ya, dibangun yang proper, makanya ada stiker-stiker yang lainnya. Tapi ini tidak mengurangi keindahannya, ditambah yang lucu-lucu kayak gini, ini bisa dada-dada ke belakang, bye mobil baru gitu ya, saya pakai mobil ini aja karena lebih irit. Terus di sini juga ada stiker-stiker tuh kayak gini-gini ya, Jimny Turbo Electronic Petrol Injection Intercooler. Terus ada stiker kayak gini nih yang menambah kesan-kesan JDM di suatu mobil. Sini ada lagi, nah stiker anti karat. Kalau dari bagian belakangnya, memang Jimny ini itu bisa terlihat seperti mobil Katana yang biasa dengan high roof-nya. Kan ada yang trapeze, ada yang high roof. Nah, ini kebetulan yang versi high roof-nya, di bagian belakang juga ada ban kondeknya, tapi ini bisa terlihat berbeda karena dia bukan pelek yang biasa. Ini pelek yang spesial gitu ya. Dan juga dia punya permainan warna. Dari pinggir sampai ke bagian sini itu berwarna putih sedikit, bawahnya berwarna merah, dan juga bawahnya dikombin dengan warna grey. Bempernya tuh masih besi gitu ya kalau Jimny. Tapi ini permainan warnanya keren. Terus juga ini ada Jimny Turbo, tulisan gitu ya, Electronic Petrol Injection Intercooler. That's it. Dan seperti biasa, Jimny kebanyakan itu jangan di sininya, tapi di bagian handle-nya untuk menutup pintu. Dan rata-rata memang harus dibanting ya. Itu cepat penyok loh kalau misalnya terlalu keras juga, jadi harus pakai feeling gitu nutupnya. Oke, kita bahas di bagian interiornya. Sebetulnya udah banyak banget yang ngebahas Jimny. Kan jadi ketahuan kan. Jadi ini adalah sebuah convert dari Katana. Basicnya itu Katana dari tahun 97 dan dikonvert menjadi Jimny JA71. Dan bisa terlihat dari bagian dashboardnya, karena untuk yang JA1 itu nggak seperti ini kalau nggak salah, agak-agak beda gitu. Ini akhirnya pas masuk baru kelihatan Katananya. Yes, speedometernya seperti ini, klasik gitu, analog semua, dan sangat sederhana, plastik semua. Dan di sini ada tarikan waktu kecil tuh jadi teringat gitu ya. Jadi kalau duduk di sini gitu,
itu pasti selalu, saya naik jet coaster gitu. Ada tarikan di sebelah sini. Ini seperti Land Cruiser juga yang ada tarikan di sebelah sini. Dan ini katanya untuk masuk ke dalam sini karena ini terlalu tinggi, jadi di sini ada handle di atas, tapi di sini juga disediakan handle di sini karena untuk orang-orang yang masih anak-anak, jadi di sini gripnya gitu untuk naik ke si Jimny gitu ceritanya. Terus juga di sini ya standar semua, enak dilihatnya, rapih. Dan di sini dia pakai setir Nardi klasik gitu ya, yang pakai setir kayu. Combine itu enak, terus juga untuk backlightingnya memang sudah custom, tapi disesuaikan warnanya dengan permainan cat yang ada di luar. Terus juga dia pakai, nah ini joknya ini spesial karena ini berbeda dengan Jimny yang lain. Dia pakai jok dari RX-8, yes, Mazda. Jadi makanya dia semi bucket seat, empuk duduknya dan sudah di custom juga. Tapi untuk dashboardnya memang nggak kena sentuhan apa-apa, cuman di bagian setir saja yang diganti. Terus di bagian sini karpetnya masih pakai yang orsinilnya. Sini juga oke, nggak ada yang dirubah-rubah. Dan dia masih pakai 2 speaker untuk di head unitnya. Head unitnya memang sudah diganti juga pakai yang aftermarket gitu ya. Yang aslinya tuh masih pakai kaset gitu. Ini sudah diganti dan pakai 2 speaker di belakang yang suaranya lumayan untuk 2 speaker. Karena kedengeran dari sini tuh deket banget, jadi speakernya tuh agak-agak ke depan. Di bagian atasnya, oke, masih pakai yang orsinilnya dan juga pakai kaca spion tengah yang orsinilnya. Dan ini yang spesial adalah atapnya. Atapnya dia custom, yes. Ini custom dengan ada nanti di belakang nih. Ini udah nggak sabar saya pengen ngebahas di bagian belakang, oke? Yes, ini adalah bagasi sekaligus row kedua dari sebuah Jimny dan memang terkenal gitu ya. Jadi kalau ditanya zaman dulu gitu ya, Jeep yang paling kecil dan irit bahan bakar hanya ada di Suzuki Jimny. That's all, nggak ada lagi saingannya. Jadi Suzuki itu menjadi legend dan memang 4x4, the smallest 4x4 in the world gitu ya pada saat itu yang jangkriknya. Tapi ya di bawah sampai sini, saking smallnya gitu ya untuk di bagian belakang row kedua itu duduknya kalau ada kursinya di sebelah sini itu saya mentok gitu ya. Terus juga duduknya tuh seperti jongkok, nggak enak banget untuk di bagian belakangnya. Ya udah, mending dicopot aja seperti ini karena lebih multifungsi. Jadi kalau ada yang menumpang ke sini ya monggo wae untuk sila. Seperti saya lihat, saya sila gitu ya. Ini saya nggak bisa merentangkan tangan yang sampai bener-bener terentang banget gitu, saking kecilnya. Ke atas itu saya nggak, ke atas masih bisa karena ini high roof ya. Terus pinggir-pinggirnya tuh kacanya cukupan lah. Tapi untuk saya yang segede gini aja ini sudah menghabiskan ruang bagasi gitu ya. Apalagi kalau ada kursinya yang cuma di sini aja. Saya bener-bener waktu itu saya pernah review di Motomobi, ini nggak masuk saya di dalam bagasinya si Jimny gitu. Tapi ini oke loh, permainan warnanya, terus backlightingnya rapih semua, flawless. Dan sampai ke pintu-pintu sebelah sini, ini benar-benar ada semua aksesorisnya. Keren banget. Saya satu lagi, lupa nih, justru ini yang paling menarik. Karena di Jimny ini gitu ada jendela toong seperti ini. Jadi kalau punya anak kecil pengen lihat pesawat gitu ya, papa lihat pesawat itu di atas. Oh lihat aja di jendela ini gitu. Ini bisa ngeliat ke langit soalnya. Loh, ya beda dengan yang Tafroki gitu ya, yang hanya pinggirnya saja. Ini sampai bisa ngelihat ke atas langit. Amazing. Sekarang kita bahas mesinnya. Di Indonesia itu mesin Katana atau Jimny itu pakai hanya satu jenis mesin, F10A. Itu keluaran tenaganya tuh hanya 45 horsepower gitu ya. Itu mesin yang legend, dipakai di Forza juga, dipakai di Carry Buick juga, itu wah udahlah pokoknya sangat legend. Tapi di Jepang sana itu keluar mesin-mesin yang ini sedikit cerita ya, mesin-mesin yang aneh-aneh. Ada 660 cc, ada 543 cc. Kebetulan yang JA71 itu 543 cc dengan pilihan turbo dan non turbo. Nah, yang turbonya dia menghasilkan power yang pertama kali keluar di tahun 86-an gitu, udah 86 kalau nggak salah. Itu hanya 41 horsepower dan akhirnya ditingkatkan lagi menjadi 45 horsepower dari tahun ke tahun tanpa orang lain tahu gitu ya. Terus juga di terakhirnya di tahun 88 kalau nggak salah itu
keluar lagi yang paling gede tenaganya 51 horsepower dengan cc yang sama dengan konfigurasi yang sama. Itulah di JA71. Nah, kebetulan yang ini pakai F10A, jadi spare partnya banyak, ngerawatnya gampang, bisa di mana aja, bengkel pinggir jalan juga bisa dengan harga spare part angkot ya gitu. Tapi mobilnya keren dilihat orang gitu nggak? Keren banget nih mobil. Oke, saya seneng banget mobil-mobil basic. Bagi yang bertanya mana test drive-nya, bisa sekalian ditonton sesi test drive Suzuki Katana di channel Motomobi ya. Karena mobil yang direview ini basisnya dari Suzuki Katana dan kondisi kaki-kaki dan suspensinya serupa. Jadi kami simpulkan rasa berkendaranya hampir mirip. Khasnya Suzuki Katana terkenal dengan suspensi yang keras namun limbung dan rem yang ngeglosor. Lalu apa yang saya pikirkan mengenai Jimny gitu yang di belakang saya? Ini Jimny-nya agak berbeda gitu, bukan Jimny atau Katana kebanyakan yang ada di Indonesia. Ini adalah sebuah mobil yang agak spesial gitu. Tapi nggak spesial amat. Kenapa saya bilang begitu? Karena dia punya basic dari Katana. Nah, itu kan tadi udah disebutin. Ini adalah convert dari sebuah Katana menjadi Suzuki Jimny yang ada di Jepang sana, menjadi mobil JDM seperti ini. Dan seneng ya saya kelebihannya mobil seperti ini gitu ya, yang udah di proper seperti ini, terus rapi, mulus. Itu kalau saya nyetir di jalan itu diliatin orang, apalagi dengan kaca beningnya seperti ini, itu tuh pasti diliatin orang. Terus juga kalau mau minta jalan gitu ya, biasanya kalau pepet-pepetan sama angkot, kalau kecuali angkot lah, kecuali angkot. Kalau sama mobil yang lain gitu, kalau pepet-pepetan pasti dikasih jalan. Why? Karena mobilnya lucu. Bener, ini lucu banget. Nah, kenapa? Ini kalau misalnya saya punya uang ya saya beli sih. Kebetulan saya lagi kemarin udah beli Mercy, jadi nggak ada uang. Ya udah, itulah. Pokoknya ini kalau dibeli, kalau saya punya uang, saya beli ini. Karena ini adalah, apa ya, full restorasi yang sangat proper, mulus, bisa dipakai sehari-hari. Sehari-hari, kenapa? Karena perawatan mesinnya gampang, kaki-kakinya gampang, spare partnya malah hampir setara dengan harga angkot gitu ya. 1000 cc, irit, AC-nya dingin, dan bisa dipakai kemana aja. Amit-amit, kalau banjir, ini masih aman. Terus juga, kalau nongkrong, pakai ini, nggak malu-maluin. Ya nggak? Kalau ada di tongkrongan tahun 90-an, anak-anak 80-an, saya pakai ini. Wah, mobilnya keren banget ya, klasik gitu ya. Kapan saya punya kayak gini? Ya pokoknya kalau harga jualnya udah pada tahu lah ya, udah range-nya tuh bener-bener ambigu. Bener-bener gelap lah. Kalau misalnya kondisi seperti ini bisa spesial harganya, karena parts-nya juga mahal. Untuk mengambil dari Jepang gitu ya, kayak grillnya kayak gini itu mahal. Ya wajar kalau dihargain mahal gitu ya. Ini spesial mobilnya. Terus juga dari pajaknya udah pasti murah gitu. Udah deh, nggak ada komplain. Saya dari tadi nggak komplain mengenai mobil ini. Susah carinya. Jual aja gitu ya, CLC ya, beli ini. I'm in danger.